Wah wah wah, Patrick Kluivert secara berani tepikan skuad ratusan miliar rupiah. Kira-kira siapa saja mereka? Fans Garuda halus simak ini. Akhirnya, agen Mace Hilgers berani ungkap fakta ke media. Apakah ini sebab ia tak dipanggil timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert berani tepikan skuad ratusan miliaran rupiah. Kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih yang kini disebut-sebut sebagai arsitek terbaik sepanjang masa dalam sejarah Timnas Indonesia, mengambil langkah berani dengan menyingkirkan pemain-pemain yang selama ini dianggap tulang punggung tim. Lebih mengejutkan lagi, daftar pemain yang dilepas tersebut memiliki valuasi fantastis, mencapai lebih dari 150 miliar rupiah menurut catatan Transfermarkt. Tentu saja keputusan ini membuat fans Garuda tercengang. Bahkan tak sedikit yang bertanya-tanya, apa strategi besar di balik langkah tersebut? Dalam daftar yang tidak dipanggil, terlihat nama-nama besar yang biasanya menjadi andalan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Sebut saja Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan hingga Witan Sulaiman. Kehadiran mereka sebelumnya menjadi jaminan stabilitas, baik di lini belakang maupun lini tengah. Namun kini, Kluivert memilih jalan lain dengan melakukan penyegaran besar-besaran. Tentu, keberanian ini bukan tanpa resiko, sebab Indonesia akan menghadapi lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak, dua raksasa Asia yang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Nilai skuad yang ditepikan benar-benar mencengangkan, dari Elkan Bagot yang punya nilai hampir 3,5 miliar rupiah, hingga Mace Hilgers dengan valuasi mencapai 112 miliar rupiah, semuanya masuk ke dalam daftar pemain yang kali ini harus rela menonton dari luar lapangan. Di lini serang, nama-nama muda seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Adrian Wibowo juga tak masuk radar. Padahal, mereka adalah simbol regenerasi yang selama ini dipuji publik sepak bola nasional. Tak ayal langkah ini membuat supporter Garuda ramai-ramai bereaksi di media sosial. Ada yang optimis bahwa Kluivert sedang menyiapkan kejutan besar. Namun, tak sedikit juga yang khawatir Indonesia akan tampil pincang tanpa skuad terbaiknya. Di tengah hiruk-pikuk itu, PSSI mengambil posisi netral. Mereka menegaskan bahwa pemilihan pemain adalah hak prerogatif penuh dari pelatih. Federasi tidak ingin bersuara berlebihan yang justru bisa menimbulkan kepanikan di kalangan supporter. Namun, keputusan ini tentu menjadi beban tersendiri bagi PSSI. Julukan tim kepelatihan terbaik sepanjang masa yang disematkan kepada Kluivert dan jajarannya kini menjadi bumerang. Jika timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026, federasi tentu akan menuai kritik besar. Bagaimana tidak, pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah penantian panjang. Maka wajar jika publik menuntut prestasi yang lebih besar dari Kluivert. Apalagi dengan julukan tinggi yang sudah terlanjur diberikan federasi. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 dipastikan menjadi ujian nyata. Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia dengan catatan prestasi mentereng. Sementara Irak punya reputasi sebagai tim pekerja keras dengan semangat juang tinggi. Kedua lawan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi di balik tantangan itu, ada keyakinan bahwa strategi baru Kluivert bisa membuka peluang mengejutkan. Optimisme tetap harus dijaga. Sejarah mencatat bahwa sepak bola Indonesia sering menghadirkan kejutan di saat tidak terduga. Publik mungkin merasa kehilangan karena pemain dengan nilai ratusan miliar rupiah tidak dipanggil. Tetapi mungkin inilah strategi besar Kluivert, membangun tim yang solid bukan berdasarkan nama besar, melainkan pada taktik, kolektivitas, dan kesiapan mental bertanding. Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana timnas Indonesia tampil di dua laga penting tersebut. Apakah keputusan berani ini akan terbukti sebagai langkah jenius atau justru menjadi blunder yang mencatatkan luka baru bagi sepak bola nasional? Jawabannya hanya bisa terlihat di lapangan. Yang jelas, sebagai pendukung Garuda sudah sepatutnya kita tetap memberikan doa dan dukungan penuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kluivert sudah tepat dengan keputusannya menyingkirkan skuad bernilai ratusan miliar ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Agen Mace Hilgers sampai bicara soal masa depan bek timnas Indonesia.
situasi Meis Hilgers kembali menjadi bahan perbincangan hangat, baik di Belanda maupun di Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia berusia 24 tahun ini mendapati dirinya berada dalam posisi sulit di FC20. Padahal, namanya sempat dielu-elukan sebagai salah satu pemain naturalisasi yang bisa memberikan dampak besar untuk lini pertahanan Garuda. Sayangnya, masalah di level klub kini turut menyeret namanya hingga ke skuad timnas Indonesia. Puncaknya, ia dipastikan absen pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak, sebuah kehilangan besar bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Agen Hilgers, Mohamed Sino, akhirnya buka suara untuk meluruskan kabar yang berkembang. Dalam wawancaranya dengan Football International, Sino menegaskan bahwa kliennya tidak pernah meminta hengkang secara sepihak dari Twente. Menurutnya, Hilgers hanya menyampaikan ambisinya untuk mencari tantangan baru di luar Belanda, sesuatu yang dianggapnya wajar bagi seorang pemain muda yang sedang berada dalam masa keemasan karir. Meis tidak pernah bilang saya ingin pergi, dia hanya mengungkapkan ambisinya kepada klub di akhir musim lalu. Jika ada kesempatan, dia ingin mengambil langkah baru setelah bertahun-tahun di FC20, ujar Sino. Bagi agen sekaligus penasihat karir pemain, sikap Hilgers adalah hal yang lumrah. Sino bahkan menyindir balik pihak-pihak yang menganggap pernyataan kliennya itu sebagai bentuk pembangkangan. Sejak kapan menjadi pemain ambisius jadi dosa besar? Era divisi memang batu loncatan kelima liga besar Eropa bagi pemain muda berbakat, tambahnya. Kalimat ini jelas mempertegas bahwa Hilgers tidak sedang berselisih dengan klub, melainkan hanya ingin jujur tentang cita-citanya. Pada bursa transfer musim panas lalu, Hilgers sebenarnya hampir saja mewujudkan mimpinya. Ia disebut-sebut akan bergabung dengan SC Brest, klub Liga 1 Prancis. Sayangnya, proses negosiasi tidak berjalan mulus karena keterbatasan waktu. Kesepakatan pun gagal tercapai, sehingga ia harus kembali ke Twente. Masalahnya, kehadirannya di klub kini seperti berada di ujung tanduk. Twente disebut-sebut enggan memberikan menit bermain bagi Hilgers selama ia belum menandatangani kontrak baru. Padahal, kontraknya sendiri masih berlaku hingga Juni 2026. Kondisi inilah yang akhirnya menyeret nama Hilgers ke timnas Indonesia. Minimnya menit bermain di klub membuat Patrick Kluivert mengambil keputusan berani untuk tidak memasukkannya ke daftar skuad Garuda. Padahal, kehadiran Hilgers di lini belakang sangat diharapkan, terutama menghadapi kekuatan besar seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi. Absennya Hilgers jelas menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak karena ia dikenal sebagai salah satu bek dengan kualitas Eropa yang bisa menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi semua pihak. Di satu sisi, Twente berusaha melindungi asetnya dengan memaksa pemain memperpanjang kontrak. Di lain sisi, Hilgers hanya ingin berkembang dan menguji dirinya di liga yang lebih kompetitif. Sementara itu, timnas Indonesia harus menanggung dampak langsung karena tidak bisa memanfaatkan jasa pemain yang sejatinya memiliki potensi besar untuk memperkuat barisan belakang. Meskipun begitu, Sino menegaskan bahwa kliennya tetap profesional. Ia tetap menghormati kontraknya bersama Twente, meskipun berharap klub lebih terbuka terhadap ambisi pemain muda. Meis hanya ingin jujur tentang ambisinya. Itu bukan berarti ia tidak menghargai Twente. Setelah bertahun-tahun membela klub, dia merasa waktunya tepat untuk mencoba tantangan baru. Tutup Sino. Dengan usia yang masih 24 tahun, Hilgers sebenarnya memiliki jalan karir yang masih panjang. Pertanyaannya kini, apakah FC Twente akan memberi ruang untuk ambisi tersebut atau justru menahan sang bek hingga kontraknya berakhir? Yang jelas bagi timnas Indonesia, absennya Hilgers di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak menjadi kehilangan yang sangat terasa. Kini publik sepak bola tanah air hanya bisa berharap agar masalah ini segera menemukan titik terang sehingga Hilgers bisa kembali ke performa terbaiknya, baik di level klub maupun bersama Garuda. Jatah tiket supporter timnas Indonesia lawan Arab Saudi sedikit, ini yang dilakukan PSSI. PSSI tampaknya benar-benar menempatkan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 sebagai harga mati. Setelah berbagai dinamika yang terjadi dalam tubuh federasi, kini langkah terbaru yang mereka ambil adalah melayangkan protes resmi kepada Arab Saudi terkait kuota tiket supporter Garuda. Dalam aturan awal, timnas Indonesia hanya mendapat jatah sekitar 8% dari kapasitas Stadion King Abdullah, Jeddah. Jika dihitung dari kapasitas penuh stadion yang mencapai 50.000 kursi, maka Indonesia hanya kebagian sekitar 4.000 tiket saja.
Jumlah ini dinilai sangat sedikit mengingat animo besar masyarakat Indonesia, baik yang berdomisili di tanah air maupun di Timur Tengah, untuk mendukung langsung skuad Garuda. Menurut anggota EXO PSSI Arya Sinulinga, jumlah tersebut jelas tidak ideal. Ia menegaskan bahwa federasi akan terus mengupayakan tambahan kuota agar lebih banyak supporter kisah hadir. Target yang diajukan adalah 10.000 tiket. Angka yang dinilai lebih masuk akal untuk mengakomodasi kehadiran diaspora Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya. PSSI beralasan dukungan penuh dari tribun bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga berat kontra tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Namun langkah PSSI ini juga menimbulkan persepsi lain di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa sikap ngotot PSSI dalam memperjuangkan kuota tiket hanyalah upaya menutup rasa malu bila timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, PSSI tengah berada di sorotan besar setelah mengambil keputusan kontroversial memutus kontrak Sintayong di tengah jalan. Padahal kontrak Sin seharusnya baru habis pada 2027. Dan yang lebih mengejutkan, pemecatan dilakukan tak lama setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi. Keputusan tersebut langsung memicu perpecahan di kalangan fans Garuda. Ada yang mendukung langkah PSSI dengan alasan perlunya penyegaran, tetapi lebih banyak yang menyesalkan sikap federasi. Sintayong dianggap sebagai sosok yang berjasa membawa timnas Indonesia kembali disegani, termasuk berhasil mengantar Garuda ke Piala Asia. Bahkan pada level U23, ia membawa skuad muda Indonesia hingga semifinal Piala Asia U23. Prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Ironisnya, setelah pergantian pelatih, timnas U23 justru gagal lolos ke Piala Asia berikutnya. Dalam situasi seperti ini, tidak heran bila PSSI merasa tertekan. Federasi sudah melabeli Patrick Kluivert dan stafnya sebagai tim kepelatihan terbaik sepanjang masa. Julukan itu kini menjadi beban tersendiri. Jika timnas Indonesia sampai gagal ke Piala Dunia 2026, maka kritik dan tekanan dari publik pasti semakin keras. Oleh karena itu, segala cara ditempuh, termasuk memperjuangkan kuota supporter sebanyak mungkin agar atmosfer stadion bisa membantu mental dan semangat para pemain Garuda. Di sisi lain, para supporter Indonesia di Arab Saudi yang tergabung dalam komunitas Garuda Diaspora sudah menyatakan siap mendukung penuh. PSSD juga sudah melakukan koordinasi untuk mendata jumlah supporter yang ingin membeli tiket agar permintaan tambahan lebih mudah diajukan. Harapannya semakin banyak supporter yang hadir, semakin besar pula peluang timnas Indonesia tampil maksimal di laga hidup mati tersebut. Kini publik sepak bola Indonesia berada di persimpangan harapan dan keraguan. Satu sisi, ada optimisme bahwa dengan dukungan masif supporter, Garuda bisa kembali mencetak sejarah. Namun di sisi lain, bayang-bayang kegagalan dan kontroversi PSSI masih menghantui. Pertanyaannya, apakah langkah PSSI menambah kuota tiket ini benar-benar bisa menjadi jalan menuju Piala Dunia 2026? Atau justru hanya upaya lain untuk menutup wajah federasi dari tekanan kritik? Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi PSSI memperjuangkan tambahan kuota supporter ini langkah tepat demi kejayaan Garuda atau sekadar upaya untuk meredam suara-suara sumbang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Usai lantik Erick Thohir jadi Menpora, Prabowo bertemu Presiden FIFA. Usai lantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Presiden Prabowo Subianto langsung menjadi sorotan publik setelah ia tiba-tiba mengadakan pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di New York, Amerika Serikat. Pertemuan itu berlangsung di sela-sela agenda kunjungan Prabowo menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Momen ini sontak mengundang banyak spekulasi, terutama karena waktunya berdekatan dengan persiapan timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo sengaja melobi FIFA agar Indonesia bisa mendapat jalur aman menuju Piala Dunia. Apalagi Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar menghadapi dua tim kuat, yaitu Arab Saudi yang menjadi tuan rumah sekaligus memiliki koneksi sangat kuat dengan FIFA berkat dukungan perusahaan-perusahaan besar asal Timur Tengah, serta Irak yang secara historis selalu menjadi lawan sulit bagi timnas Garuda.
Kekalahan demi kekalahan dari Irak di pertemuan sebelumnya membuat publik semakin khawatir dengan peluang Indonesia. Ditambah lagi, Federasi Sepak Bola Nasional melalui PSSI sudah mengerahkan segala daya dengan mendatangkan tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia. Nama besar pelatih kelas dunia hingga asistennya yang berpengalaman di level internasional menjadi bukti keseriusan federasi. Karena itu, jika pada akhirnya Indonesia tetap gagal lolos ke Piala Dunia 2026, hal ini akan menjadi pukulan telak dan mempermalukan wajah federasi di mata dunia. Maka tak heran, publik menduga pertemuan Prabowo dengan Gianni Infantino adalah bagian dari strategi diplomasi sepak bola agar jalan Indonesia menuju Piala Dunia bisa lebih mulus. Namun ternyata kabar yang beredar tidak sepenuhnya benar. Dari keterangan resmi Biro Pers Istana, pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA bukan semata-mata membahas peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia, melainkan isu yang jauh lebih besar. Gianni Infantino sendiri menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk membicarakan perkembangan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah. Dalam pernyataannya, Gianni bahkan mengaku kagum dengan terobosan yang dilakukan Prabowo demi kemajuan sepak bola nasional. Gianni menilai, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi salah satu negara dengan lompatan perkembangan paling signifikan di dunia sepak bola. Mulai dari tim putra, tim putri, kelompok usia muda, hingga level senior semuanya mengalami pertumbuhan pesat. Tak hanya itu, atmosfer sepak bola kini sudah benar-benar menyentuh hati rakyat Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang membuat kemajuan terbesar dalam waktu yang sangat singkat, sebuah capaian yang jarang terlihat di negara lain. FIFA sendiri berkomitmen penuh untuk terus mendukung langkah Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberadaan kantor regional FIFA di Jakarta yang akan memperkuat hubungan jangka panjang dengan federasi dan pemerintah. Gianni menegaskan, Indonesia kini dipandang sebagai mitra penting FIFA di kawasan Asia bahkan dunia. Menurutnya, sepak bola Indonesia tidak hanya penting untuk rakyatnya tetapi juga bisa menjadi bagian dari upaya FIFA dalam menyatukan dunia melalui olahraga. Pertemuan itu akhirnya menepis berbagai spekulasi miring yang sempat beredar, bukan tentang melobi agar Indonesia lolos Piala Dunia, melainkan membahas peran besar Indonesia dalam kancah sepak bola global. Meski demikian, wajar bila publik sempat menduga-duga karena momen ini terjadi di tengah situasi genting timnas Indonesia yang akan melakoni laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Laga yang dianggap sebagai pintu terakhir menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Kini, bola kembali berada di kaki para pemain dan pelatih timnas Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, federasi, hingga atensi FIFA, Garuda diharapkan bisa menjawab harapan besar seluruh rakyat. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar mampu mengukir sejarah baru? Publik tentu punya pandangan masing-masing dan menarik untuk melihat bagaimana masyarakat menanggapi pertemuan bersejarah ini di kolom komentar. Doa terbaik Presiden FIFA untuk Timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino, memberikan perhatian khusus kepada Timnas Indonesia jelang laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di New York, Amerika Serikat, Infantino mendoakan yang terbaik bagi skuad Garuda yang akan menghadapi dua lawan berat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Doa tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan, sekaligus penyemangat tersendiri bagi seluruh pemain, pelatih, dan juga supporter Indonesia. Infantino menegaskan bahwa ia berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan krusial ini. Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik bagi semua yang berpartisipasi dan kita harus menyatukan sepak bola. Ucapan ini tidak hanya bermakna doa, tetapi juga simbol bahwa Indonesia kini dipandang serius oleh FIFA sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia. Meski demikian, Infantino tidak menutup mata bahwa perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Arab Saudi sebagai tuan rumah punya kekuatan besar baik dari segi kualitas pemain maupun dukungan supporter. Mereka juga memiliki hubungan erat dengan FIFA berkat kontribusi finansial dari perusahaan-perusahaan besar asal Timur Tengah. Sementara itu, Irak dikenal sebagai lawan yang tangguh. Dalam sejarah pertemuan, timnas Indonesia jarang meraih hasil positif melawan Irak.
Karena itulah laga melawan dua tim ini disebut Infantino sebagai ujian berat yang harus dihadapi skuad Garuda dengan penuh fokus dan determinasi. Namun, Infantino juga mengakui bahwa apa yang sudah dicapai Indonesia hingga tahap ini merupakan sebuah lompatan besar. Beberapa tahun lalu, tidak banyak yang membayangkan timnas Garuda mampu melangkah sejauh ini dalam kualifikasi. Fakta bahwa Indonesia kini berada di putaran keempat, menghadapi laga hidup mati melawan tim-tim besar Asia, adalah bukti nyata perkembangan pesat sepak bola nasional. Piala Dunia tentu saja adalah puncak bagi setiap pemain, bagi setiap penggemar, ujarnya sambil menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah, Jeddah. 4 hari kemudian pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, giliran Irak yang akan menjadi lawan di stadion yang sama. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya menjaga peluang melaju ke putaran kelima. Sistem kompetisi ini memang keras. Hanya tim peringkat pertama yang lolos langsung ke putaran final. Sementara posisi kedua harus melanjutkan perjuangan di babak berikutnya, sementara peringkat ketiga dipastikan gugur. Doa dan dukungan Infantino bisa dianggap sebagai motivasi tambahan. Tetapi pada akhirnya semua akan bergantung pada kemampuan pemain di lapangan. Timnas Indonesia dituntut tampil tanpa celah, memanfaatkan setiap peluang, dan menjaga konsistensi sepanjang laga. Dengan dukungan penuh dari publik tanah air, ditambah doa dari Presiden FIFA, optimisme itu masih terjaga. Kini seluruh mata tertuju pada dua laga krusial di Jeddah. Apakah timnas Indonesia mampu menjawab doa dan harapan yang datang tidak hanya dari rakyatnya sendiri, tetapi juga dari pimpinan tertinggi FIFA? Publik tentu berharap agar doa Gianni Infantino bukan sekedar ucapan, melainkan awal dari sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah doa Gianni Infantino ini bisa menjadi pertanda baik bahwa timnas Garuda akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oleh Romeni kembali, lini depan timnas Indonesia tambah sangar. Kabar gembira datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Penyerang naturalisasi oleh Romeni akhirnya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah sempat menepi akibat cedera. Kehadiran Romeni di lini depan membuat skuad Garuda semakin sangar menjelang dua laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi ini, optimisme publik pun melambung tinggi. Apalagi tim kepelatihan terbaik saat ini berada di bawah kendali legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Ole Romeni masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melakoni duel sengit di grup B. Kehadirannya tidak sendiri, ia akan bersaing dengan dua striker lain, Mauro Zylstra dan Ramadan Sananta. Namun banyak yang meyakini bila kondisi fisiknya benar-benar pulih, Romeni akan langsung diplot sebagai starter. Alasannya jelas, rapor sang striker bersama timnas terbilang impresif dengan torehan 3 gol hanya dari 4 penampilan. Statistik itu cukup untuk menjawab keraguan siapa yang paling pantas mengisi lini depan Garuda. Kembalinya Romeni juga menjadi bukti pemulihan yang luar biasa. Sebelumnya, pemain Oxford United ini harus absen panjang setelah mengalami cedera parah kala membela klubnya dalam laga pramusim melawan Arema FC pada Piala Presiden 2025. Cedera itu bahkan memaksanya naik meja operasi. Akibatnya, ia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September. Namun kini, melalui unggahan Instagram, Romeni menunjukkan dirinya sudah kembali berlatih, ditemani langsung asisten pelatih timnas, Quentin Jacoba. Patrick Kluivert tentu akan senang dengan kembalinya striker andalan ini. Sebagai pelatih dengan nama besar dan pengalaman kelas dunia, Kluivert membutuhkan pemain yang bisa menjadi eksekutor tajam di lini depan.
Kombinasi antara strategi Kluivert dengan naluri gol Romeni bisa menjadi senjata mematikan untuk menembus pertahanan Arab Saudi maupun Irak. Tidak berlebihan jika publik menaruh harapan tinggi bahwa kehadiran Romeni akan menjadi pembeda. Di sisi lain, faktor non-teknis juga memperkuat optimisme masyarakat. Doa terbaik dari Presiden FIFA Gianni Infantino untuk timnas Indonesia seakan menjadi restu khusus agar Garuda bisa menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Infantino menyebut Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan perkembangan pesat di dunia sepak bola dan berharap skuad Garuda bisa memberikan kejutan. Ucapan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang akan turun di lapangan. Melawan Arab Saudi dan Irak memang bukan perkara mudah. Arab Saudi punya reputasi sebagai raksasa Asia dan juga berstatus tuan rumah. Sementara Irak kerap menjadi batu sandungan dengan catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Namun dengan hadirnya oleh Romeni, solidnya barisan pemain naturalisasi, ditambah polesan tangan dingin Kluivert, Indonesia diyakini tidak akan gentar. Justru sebaliknya, laga ini bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda kini berbeda, lebih kuat, dan lebih siap. Kini semua mata tertuju ke Stadion King Abdullah, Jeddah, tempat di mana sejarah bisa saja tercipta. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kemenangan dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Dengan kembalinya oleh Romeni, kekuatan penuh tim asuhan Patrick Kluivert, serta doa restu dari Presiden FIFA, optimisme publik semakin tinggi bahwa Garuda akan terbang lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kembalinya oleh Romeni sudah cukup membuat timnas Indonesia tampil perkasa melawan Arab Saudi dan Irak? Atau masih ada keraguan bahwa Garuda bisa melangkah mulus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Penyebab Marcelino Ferdinand dicoret dari skuad timnas Indonesia. Secara mengejutkan, nama Marcelino Ferdinand tidak tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pelatih Patrick Kluivert dan sontak menghebohkan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, Marcelino selalu menjadi salah satu pemain andalan timnas. Bahkan di era kepelatihan Sinteyong, ia hampir tak pernah absen membela Garuda. Kini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar dicoret dari skuad bukan karena cedera ataupun hukuman, melainkan murni keputusan teknis dari pelatih. Indonesia sendiri tengah menghadapi situasi genting. Skuad Garuda tergabung di grup P bersama dua raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Dua laga berat sudah menanti, menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City, lalu bersua Irak 3 hari kemudian di stadion yang sama. Patrick Kluivert memanggil total 28 pemain untuk laga ini. Namun publik terkejut ketika nama Marcelino tak masuk dalam daftar. Padahal sejak Kluivert resmi menangani timnas Indonesia, Marcelino masih mendapatkan kesempatan. Ia dimainkan saat melawan Australia, serta ikut tampil dalam 2 uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada awal September. Namun, disitulah titik balik karirnya bersama timnas terjadi. Saat menghadapi Taiwan, ia masuk pada menit ke-65, tetapi gagal memberikan kontribusi berarti meski Indonesia menang telak 6 gol tanpa balas. Begitu pula ketika melawan Lebanon, Marcelino kembali dimainkan sebagai pemain pengganti, namun kontribusinya di lini serang dianggap minim, bahkan kerap salah mengambil keputusan. Penampilan kurang meyakinkan itu menjadi sorotan. Banyak yang menilai Marcelino tidak tampil seperti biasanya, kehilangan kepercayaan diri, dan tidak mampu menjadi pembeda di lapangan. Patrick Kluivert pun tampaknya tidak ingin mengambil resiko dengan membawa pemain yang performanya masih jauh dari harapan. Apalagi, laga melawan Arab Saudi dan Irak adalah partai hidup mati yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selain faktor performa di timnas, masalah lain yang membelit Marcelino adalah menit bermain di level klub. Sejak hijrah ke Eropa, karirnya justru berjalan tersendat. Bersama KMSK Dainese,
ia hanya mencatat 139 menit bermain. Sementara di Oxford United bahkan lebih minim lagi, hanya 16 menit. Kini, ia dipinjamkan ke klub Slovakia, AS Trenčín, tetapi hingga saat ini belum jelas kapan debutnya akan terjadi. Situasi inilah yang membuat Kluivert tampaknya ragu untuk mengandalkan Marcelino dalam laga krusial. Direktur olahraga Trenčín, Andrzej Zasik, bahkan pernah berkomentar bahwa Marcelino masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru. Ia meminta publik tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi dalam beberapa minggu pertama. Pernyataan itu semakin memperkuat alasan mengapa Patrick Kluivert memilih untuk tidak membawanya ke skuad timnas kali ini. Meski keputusan ini bisa dimengerti secara teknis, tetap saja banyak yang merasa kecewa. Marcelino selama ini dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat yang membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kehadirannya selalu menjadi simbol semangat generasi baru Garuda. Maka ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pemain, publik wajar merasa kehilangan. Kini, keputusan ada di tangan Patrick Kluivert. Ia memilih jalan berani dengan meninggalkan salah satu nama besar demi mencari keseimbangan tim. Pertanyaannya, apakah keputusan mencoret Marcelino akan membawa hasil positif atau justru menjadi bumerang bagi timnas Indonesia? Semua akan terjawab dalam laga sengit melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Patrick Kluivert sudah tepat mencoret Marcelino Ferdinand dari skuad timnas? Atau seharusnya Marcelino tetap diberi kesempatan meski performanya menurun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.